Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bertemu di minggu pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kita tinggikan Tuhan, kita agungkan Dia, Raja di atas segala raja. Kemegahan Raja dalam kemuliaan dan bumi pun bersukaria. Mari kita datang kepada Dia. Kita sujud menyembah kepada Tuhan. Besar Allahku, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang. Makasih Tuhan. Kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suara yang besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar, selamanya besar Tuhanku. Sekali lagi, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku selamanya. Dan ajaib Tuhanku, kemegahan Raja dalam kemuliaan, kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Katakan, Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Oh, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan di hadapannya, besar Allahku, nyanyikan besar, sungguh besar, selamanya besar, dan ajaib Tuhanku. Mari saudara serukan, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Kau layak disembah, layak disembah. Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar, sungguh Engkau layak. Oh, terima kasih Tuhan. You are the King of all kings. Hatiku bernyanyi, Kau besar, besar Allahku, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Besar Allahku, nyanyikan besar. mari naikkan suaramu, mari nyanyikan nyanyianmu. Selamanya besar, Biarlah pada hari ini
Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, datang kepadanya dengan penuh kerinduan. Sungguh besar Kau Allahku, besar Allahku, selamatnya besar. Selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Oh, sing with me, how great. How great is our God, and all will see how great, and all we see, how great, and all we see how great is our God. Ibadah pada pagi ini dalam rangka persekutuan Anabaptis sedunia. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kiranya kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 4 ayat yang ke-34. Firman Tuhan katakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Amin, amin, Saudara-saudara, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggarannya. Dan Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kita. Sebab itu marilah kita wujudkan dengan saling mengampuni dan berdamailah satu dengan yang lainnya. Salam pendamaian.
Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah kekuatan kita, Mazmur kita dan kota benteng kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus bersemangat memuji Tuhan Allah kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu, oh hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh hanya padamu, Hanya padamu, hatiku percaya. You are my tower God. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama nyanyikan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi, ku mau selalu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Saya melihat betapa Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah begitu bersuka cita. Oleh karena itu saya mengajak menyanyikan pujian ini sekali lagi, refnya saja. Saya ingin dengar sukacita pujian daripada Bapak Ibu yang ada di rumah. Sama-sama ya. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku. Lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. takkan pernah Yeah. berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, Lebih dahsyat lagi, namun kasih setiamu tak ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu never be changed. Percaya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, haleluya. Kita sangat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Kita persiapkan diri kita untuk berdoa syafaat. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah, dan tiap hal boleh dibawa di dalam doa kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita kepadanya. Kita bawa segenap pergumulan kita, kita bawa segenap doa kita. Baik kita doakan untuk
kondisi dunia sekarang ini, kondisi penginjilan dunia sekarang ini. Kita berdoa sulitnya hidup di tengah-tengah dunia yang penuh banyak sekali bencana. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, Ya Tuhan. bagi kita yang lemah. Makasih Tuhan. Tiap hal boleh Dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau dalam hidupmu, jika oleh pencobaan, oh kacau balau hidupmu, janganlah kau putus asa. jangan kau berputus asa. Ya Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Tuhan berseru, Engkaulah kepadamu-lah kami berseru. Yesus kawan yang setia, Dia ada daratnya. Oh kau tahu Dia tahu kelemahanmu. Naikkan doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwamu ragamu lelah? Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita. Naikkan doa padanya. Biarlah kawan lain menghilang, biar kawan lain menghilang. Yesus kawan yang bakal, Ia mau menolong kita atas doa padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa seru kami, doa kami kepadamu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kami mau datang membawa segala doa kami ya Bapa, membawa segala beban kami Tuhan, membawa segala keluh kesah kami Tuhan di hadirat-Mu. Bapa di surga, pada hari ini kami berdoa untuk MYC di Asia. Kami berdoa untuk 23 sinode gereja yang ada di Asia yang mengalami tekanan dan penganiayaan. Biarlah mereka di dalam memberitakan Injil Tuhan, mereka senantiasa terus mempunyai semangat. Apapun yang menjadi halangan, apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi rintangan, kesulitan yang terjadi dalam penginjilan, Tuhan kami yakin percaya bahwa Engkau turut berserta ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan. Hati yang terpanggil, gereja-gereja Tuhan yang terpanggil untuk melayani di Asia. Karena itu ya Tuhan, kami berharap bahwa persekutuan
gereja-gereja, melalui persekutuan gereja-gereja, biarlah Injil dapat diberitakan hingga sampai ke ujung-ujung bumi. Kami juga berdoa ya Tuhan, dalam misi ini tentunya tidak bisa satu gereja berdiri sendiri untuk menjalankan misi Tuhan. Maka pimpinlah gereja-gerejamu ya Tuhan, agar mereka dapat bersatu hati, dapat bergandeng tangan ya Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Sehingga mereka boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Mereka saling mensupport satu dengan yang lain, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Bapa, itulah kerinduan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk jejaring anak baptis agar terus bertumbuh melalui misi pelayanan, kesehatan, perdamaian, dan juga pendidikan. Biarlah upaya-upaya di dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan sungguh boleh efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk menjaring jiwa-jiwa demi kemuliaan-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia yang saat ini terjadi. Menginjak bulan pertama di tahun 2021. Banyak sekali bencana yang terjadi Tuhan. Ada banjir, ada tanah longsor, bahkan ada gunung meletus. Ada banyak korban jiwa. Tuhan, kami berdoa bagi mereka agar Tuhan memberikan pertolongan, sehingga pemerintah dapat memberikan pertolongan dengan tepat pada orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Bapa, kami berdoa sehingga pengiriman bantuan kepada mereka-mereka yang terkena bencana ini ya Tuhan dapat tersalurkan dengan baik. Kami berharap ya Tuhan bahwa bantuan-bantuan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin bagi para korban jiwa. Biarlah Tuhan menghibur hati mereka yang sedih, hati mereka yang duka ya Tuhan, hati mereka yang galau terhadap kondisi saat ini, kesulitan yang terjadi saat ini. Sebab belumlah virus COVID-19 ini berlalu di negara kami, sudah ada bencana yang datang di negeri kami. Tuhan, kami tidak bisa membayangkan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, tetapi Tuhan, kami mempunyai Dikau. Kiranya Tuhan memperhatikan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mau mencukupkan kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan melalui belas kasihan-Mu ya Bapa, mereka boleh terperhatikan. Mereka, kehidupan mereka boleh tercukupi. Bapa, kami juga berdoa untuk kota kami Sidoarjo. Kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan bagi kota kami, sehingga kota kami boleh mengadakan upaya-upaya untuk penanggulangan COVID-19 ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kondisi gereja kami, untuk jemaat-jemaat-Mu, supaya terus menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Engkau mau kuatkan iman setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan segenap doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Hanya melalui firman Tuhanlah kita bisa mendapatkan kekuatan yang sejati. Kita mampu dalam menghadapi dunia ini. Dan bersama Yesus kita mampu melintas batas. Sebab janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah akan terlambat. Bersih. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika ku hadapi kehidupan ini, Ya Tuhan,
ketika ku hadapi kehidupan ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. oh, sebab Engkau beserta kami. Kau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku. Mari kita bersama-sama nyanyikan dengan sepenuh hati. Janjimu Seperti fajar pagi hari, oh Tuhan, yang tiada pernah termakan. bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi nyatakan janji-Mu. Fajar pagi hari, Oh, kami percaya. bersinar. Terima kasih Tuhan. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam ibadah pada pagi ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami datang padamu Bapa di surga, mengucap syukur untuk kasih setiamu. Mengucap syukur sampai hari ini Tuhan memberi kesempatan buat kami untuk boleh beribadah kepadamu, dan bahkan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Allah Roh Kudus menolong dan memimpin kami. Berbicaralah pada setiap kami, sebab kami siap mendengarkannya. Dan biarlah Roh Allah Roh Kudus berkarya dalam ibadah pada pagi ini, baik kami yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Amin. Mendasari ibadah kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama melihat beberapa bagian firman Tuhan, yaitu yang ada pada Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 7, dan selanjutnya ayat 34, dan berikutnya ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7, adapun bunyi firman Tuhan katakan demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Berikutnya kita perhatikan ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan dilanjutkan di dalam ayat 38 sampai dengan ayat 42. Firman Tuhan katakan demikian. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia setiap kita yang mau membaca dan mau merenungkan dan terlebih melakukan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Kita sungguh boleh menikmati janji-janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu topik bersama Yesus melintas batas. Sekali lagi, bersama Yesus melintas batas. Saudara-saudara, di dalam kehidupan bernegara manapun memiliki batas wilayahnya. Misalnya saja batas wilayah negara Indonesia merupakan kewenangan negara tersebut mengatur Ipolexus Bud and Kam. Artinya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Itu diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku demi terjaganya keseimbangan dalam berbangsa dan bernegara yang langgeng. Saudara-saudara, demikian pula dalam kehidupan bangsa Yahudi pada zaman Yesus ada batas-batasnya. Sehingga setiap orang Yahudi yang berasal dari Yudea hendak ke Galilea memilih jalan lain lebih jauh tanpa melalui batas wilayah Samaria. Hal-hal yang seperti ini sudah diatur sedemikian rupa sekalipun tidak tertulis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan kisah perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria. Ini adalah kisah yang sangat menarik. Mengapa saya katakan sangat menarik? Karena saat itu ada tembok pemisah yang sangat tebal antara orang Samaria dengan orang Yahudi. Dan atau sebaliknya. Sehubungan dengan hal ini, akankah tembok pemisah yang sangat tebal itu tetap dilestarikan? Namun dari bacaan kita tadi, kita dapat melihat ada beberapa tindakan nyata yang dilakukan Tuhan Yesus untuk ini. Yang pertama, apa urgensinya Yesus memilih menembus batas? Sekali lagi, apa urgensinya Yesus memilih menembus batas? Saudara, kalau kita perhatikan dalam Injil Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 4, di dalamnya mengatakan begitu jelas. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid-murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kasih Tuhan, kita tahu bahwa misi Tuhan Yesus dan murid-muridnya berkelanjutan. Setelah dia melakukan misinya di Galilea, maka ia pergi ke Yudea. Namun apa yang terjadi? Sesampai di Yudea, Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi sedang mengkonfrontasi mengenai dirinya. Sebab Yesus semakin populer dan banyak pengikutnya dibandingkan dengan Yohanes.
Tampilnya Yohanes saja sudah menjadi oposisi buat mereka. Sekarang tampil oposisi yang lebih besar lagi pengaruhnya. Saudara membaca situasi yang tidak kondusif dan konflik bisa menjadi, sebab itu ia segera meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Saudara-saudara, pada saat mereka kembali ke Galilea, firman Tuhan mencatat dalam ayat yang keempat mengatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Yang menjadi pertanyaan, apa urgensi Yesus memilih melintasi daerah Samaria? Apakah memang Tuhan Yesus tidak tahu konflik yang terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria? Ada sekat pemisah atau ada tembok tebal di antara mereka? Tentu saja Yesus sangat tahu. Mungkin saja para murid juga sempat beritahu kepada Yesus mengenai sekat atau tembok tebal itu. Namun firman Tuhan mengatakan kenyataannya Yesus bersama para murid sudah berada di Samaria. Saudara-saudara, bicara mengenai urgensi, apa yang mengharuskan Yesus melintasi daerah Samaria? Apakah memilih jalan yang terpendek atau hendak berkunjung ke daerah legendaris? Atau memang dalam kemanusiaan Yesus sudah terlalu lelah dan haus? Mungkin saja iya, mungkin saja tidak, saudaraku. Dan kenyataannya, firman Tuhan mencatat bahwa mereka sudah berada di Samaria, di sebuah kota Sikar. Dan Yesus mendatangi sumur Yakub, sempat beristirahat ada di sana. Saudara, hal ini mengingatkan saudara dan saya, bahkan siapa saja yang sudah berjalan cukup jauh di panas terik lagi, bisa saja kelelahan dan kehausan. Dan ini tentu wajar dan manusiawi. Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa Yesus memilih menembus batas? Saudara, kita perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang keempat tadi. Yesus harus melintasi daerah Samaria dan berhenti di Sikar dekat sumur Yakub. Kata harus di sini sama sekali bukan alasan geografis untuk efisiensi perjalanan, namun lebih kepada alasan teologis. Sekali lagi saudara-saudara, kata harus yang ada di dalam ayat yang keempat di sini sama sekali bukan alasan geografis untuk efisiensi perjalanan, namun lebih kepada alasan teologis, yaitu untuk menyatakan kehendak Bapa. Dan kita bisa melihat dengan lebih jelas ketika kita memperhatikan dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34, firman Tuhan katakan di dalam begini. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan tujuan yang dilakukan Yesus menuju ke Samaria itu jelas, yaitu melakukan kehendak Dia dan mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, tujuan yang jelas itu yaitu melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya bahwa Yesus bukan mau melakukan menurut keinginan hatinya semata, melainkan Yesus mau taat pada kehendak Bapa saja. Jadi oleh karena kehendak Bapa supaya orang-orang Samaria mendengar kabar baik, mendengar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka disitulah Yesus hadir menjadi berkat buat bangsa Samaria. Karena itu, sesampainya di Sikar dekat sumur Yakub, Yesus beristirahat sejenak sambil menunggu momentum penting. Ia tidak mau kehilangan momen tersebut. Momen apakah itu? Saudaraku sekalian yang kasih Tuhan,
Di sumur Yakub terjadilah kisah perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria di siang bolong. Yang pada masa itu tidaklah biasa seorang perempuan berada di sumur untuk mengambil air. Tapi Yesus meminta air secara langsung pada perempuan ini untuk diminum. Tetapi perempuan itu menjawab dengan sedikit sarkasme dan skeptisme. Artinya dengan sindiran, dengan cemoohan tentang mengapa Yesus meminta minum kepada dia. Dan hal itu bisa tersirat dilihat dengan jelas, yaitu di dalam Yohanes 4 ayat 9. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Pertanyaannya, mengapa hal itu terjadi? Semua orang Yahudi, kalau kita perhatikan, membenci orang Samaria. Mereka menganggap orang Samaria bukan tergolong bangsa Yahudi murni. Oleh karena perkawinan campur, bahkan pengajarannya. Namun kedua kelompok ini pun mengklaim dan saling mengklaim. Mereka beranggapan bahwa kelompok mereka lah yang merupakan anak keturunan perjanjian Abraham yang sebenarnya. Dan mereka menganggap bahwa kelompok mereka lah yang menyembah Tuhan dengan cara yang paling benar. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berbicara dengan perempuan Samaria, hal ini menunjukkan bahwa Yesus telah melintas batas agama, melintas batas ras, dan juga melintas batas gender. Dan jika kita perhatikan bagian Alkitab lainnya, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan menumpang di rumah Zakius juga memberitahukan kepada kita bahwa Yesus juga melintas batas klasisisme dan spiritualisme. Yesus juga tidak peduli akan kesehatannya sendiri ketika sedang menyembuhkan orang sakit kusta. Yesus menyentuh orang yang sakit kusta dan menyembuhkan mereka. Dalam hal ini, Yesus melintas batasan fisik. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam pelayanannya tidak ada batasan ataupun penghalang yang mampu menghentikan Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus telah menembus dan melintasi dinding-dinding pemisah, yaitu rasisme, etnosentrisme, keterpisahan karena agama dan gender, untuk menyatakan kebenaran termasuk kepada perempuan Samaria ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, pertanyaannya lalu apa relevansinya yang dilakukan Yesus dengan kehidupan kita pada saat ini? Tanpa kita sadari, kita sering dalam pergaulan atau di dalam bermasyarakat, kita sering membangun tembok-tembok terhadap sesama kita. Karena dia kita anggap tidak selevel dengan kita, bukan seimanlah, lalu kita enggan untuk berteman, apalagi bersahabat dengan mereka. Karena kita menaruh prasangka buruk terhadap mereka. Sehingga akibatnya kita menjadi orang-orang yang eksklusif. Karena itu saudara-saudara, kita selalu membangun tembok-tembok di sekitar kita. Pertanyaannya, jika bersikap seperti itu terus-menerus, bagaimanakah kita bisa menjangkau mereka? Bagaimanakah kita dapat menyaksikan kasih Allah, menyaksikan tentang kabar sukacita pada dunia? Saudara sekalian yang kasih Tuhan, ada satu kisah atau ilustrasi. Saya bersyukur dengan berjalannya waktu lebih kurang 1,5 tahun, Stefani berada di Argentina. Ia boleh mempunyai banyak teman dari berbagai latar belakang budaya, kepercayaan, juga beberapa teman transgender. Dan ada satu sahabatnya, meskipun tidak seiman, tapi hubungan mereka sangat dekat seperti saudara. Bahkan baru-baru ini anak saya cerita kalau Natal di masa pandemi
dia diberi kado Natal oleh sahabatnya yang notabene tidak seiman. Sesuatu hadiah atau barang yang boleh dikatakan tidak murah karena kualitasnya yang bagus. Tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga anak saya menerima kado yang sangat indah dan itu yang disukai oleh anak saya. Saudara, bukankah sesuatu ini sesuatu yang indah? Mungkin sahabatnya tahu kalau anak saya suka sekali dengan barang itu, tapi dia tidak membeli karena harganya cukup mahal. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu yang indah yang dialami oleh anak kami? Bukan hanya karena mahalnya hadiah itu, saudara, tapi terlebih lagi oleh karena semakin langkanya persahabatan lintas batas di antara kita. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita tidak berarti kita akan ikut arus. Tapi sebaliknya, karena kehadiran kita bisa diterima oleh mereka, maka kita akan lebih mudah untuk kita mendemonstrasikan jati diri kita tanpa mereka merasa kalau kita sudah menggurui mereka. Sekali lagi, bergaul dengan mereka yang berbeda dengan kita tidak berarti kita akan ikut arus. Tapi sebaliknya, karena kehadiran kita bisa diterima oleh mereka, maka kita akan lebih mudah untuk kita mendemonstrasikan jati diri kita tanpa mereka merasa kalau kita sudah menggurui mereka, mengarahkan mereka, mengatur mereka. Karena mereka akan melihat secara alami bagaimana kehidupan kita. Kalau kita sudah dapat membangun hubungan yang baik, hubungan yang melintas batas baik suku, agama, status sosial atau apapun, maka seperti yang Tuhan Yesus sudah lakukan, kita pun pasti akan dimampukan. Asalkan kita juga mempunyai hati seperti Yesus. Contoh lain, Mother Teresa atau Sister Teresa juga merupakan contoh nyata bagaimana dia telah melintas batas dalam mengasihi orang-orang yang tersingkir atau yang tersisihkan dalam masyarakat. Kita juga kenal seorang pendeta Yeni Mustikasari yang melayani lintas batas dengan memberdayakan orang-orang berkebutuhan khusus apapun kepercayaan mereka. Dunia sering memandang sebelah mata, bahkan tidak menghargai mereka. Tapi melalui Yayasan Balai Karya Berkat, saudara-saudara kita ini ditampung di suatu tempat untuk dididik, diajar, serta dilengkapi dengan berbagai keterampilan sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang produktif dan bisa tetap berkarya di tengah-tengah kekurangan mereka. Tentu saja tidak hanya diajarkan tentang hal-hal keterampilan, tetapi juga hal-hal rohani ditanamkan sedemikian rupa. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar dari teladan Yesus yang sudah melintasi batas untuk menyatakan kasih Allah. Saudara, Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dunia, termasuk bagi mereka yang berada di tempat-tempat tersisihkan, berada di seberang tembok pembatas dalam lingkungan sosial kita. Kabar baik yang dibawa oleh Yesus adalah tentang kasih Allah kepada setiap orang, setiap budaya dan bahasa. Sebab itu, biarlah melalui kehidupan kita semua, kita juga mau dipakai oleh Tuhan, agar kasih Tuhan dapat juga dialami oleh orang lain yang ada di luar tembok sana yang memisahkan kita. Saudara, Indonesia yang saat ini sedang berduka, baik oleh karena musibah jatuhnya pesawat, di berbagai tempat terjadi bencana alam, gempa, banjir, dan pandemi yang masih belum berakhir. Marilah di Minggu Persekutuan Anabaptis Sedunia
atau gereja-gereja Mennonite sedunia, kita membuka hati kita untuk berempati terhadap mereka yang menderita tanpa melihat batas-batas yang ada. Sebab mereka semua adalah saudara kita. Biarlah Tuhan menolong setiap kita untuk meneladani apa yang Yesus sudah lakukan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan Kristus bagi kami. Terima kasih juga untuk motivasi yang Tuhan berikan buat kami, agar kami sadar dan kami pun juga boleh diberdayakan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Punya hati yang peduli terhadap orang-orang yang tersisihkan di sekitar kami. Punya hati yang peduli untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar baik kepada orang lain. Bahkan dengan ringan tangan kami ikut bantu meringankan penderitaan sesama kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Engkau sendiri yang akan menolong dan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dengar doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berserah. Amin. Puji syukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Freddy. Biarlah kita semua dapat menaruh kebenaran firman itu dalam hati kita. Pada hari ini saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan dan kami disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian kita, ubah hatiku seperti salju. Sama-sama katakan ubah hatiku, ubah hatiku. Seperti salju, Ubah hatiku, ubah hatiku. seperti dirimu. Engkau penjunan dan ku tanah liat Tuhan. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk jadikan, bentuk jadikan
Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Oh, Change my heart, oh God. may I be like you, Lord. May I be like you. You are the potter. You are the potter, and I am the clay. Mold me and make me, mold me and make me. Yes, Lord. This is what I pray. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Make it ever true. Oh, Change my heart, oh God. may I be like you. May I be like you. Kerinduan kami ya Tuhan adalah mendengar segenap kehendak-Mu, adalah mematuhi segenap kehendak-Mu. Maka biarkanlah kami ya Tuhan, hati kami, diri kami, pikiran kami, dan segenap tubuh jiwa kami persembahkan hanya kepada Tuhan. Biarlah Engkau mau mengutus kami kemanapun kami pergi. Kami benar-benar siap Tuhan. Pimpin kami Allah Roh Kudus. Pimpin kami terhadap kehendak-Mu. Kerinduan kami selalu berada di tempat Engkau berada. Kami mau mendengar Tuhan segenap isi hati-Mu. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggilku. Siap, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kerinduanku selalu berada di tempat Kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat Kau panggilku. Siap, ini aku Tuhan, ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun Kau pimpin, ke negeri yang Kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, ini aku, utuslah Tuhan.
Utuslah Tuhan, ini kami Tuhan. Kemanapun kau pergi, ke negeri yang kau pilih, ini aku utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Saudara-saudara, kita sudah berada di penghujung rangkaian ibadah pada pagi ini. Marilah kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sebab itu milikilah pikiran Kristus untuk hidup di dalam kasih. Berjalanlah sama seperti Yesus yang melintasi batas pemisah. Hiduplah dalam kasih dan penuh damai dalam persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kiranya kasih dan saling memahami ada di dalam hati kita masing-masing di dunia ini. Kira damai dan persahabatan menjadi tempat perlindungan kita di tengah badai. Kiranya kita memiliki daya untuk berbicara kebenaran, menyatakan perdamaian, dan terus memiliki hati untuk melayani. Kiranya kita mengalami pewahyuan dalam Roh Kudus, berkat dan cinta kasih Allah dan damai dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita dapat bersama-sama menghadirkan kebenaran, kesucian, keadilan di dalam komunitas kepada dunia sekarang dan selama-lamanya. Jemaat sekalian yang kasih Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Kira kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang sejati dan ajaib, penghiburan penyertaan Tuhan dalam Roh Kudus, memimpin kita sekalian sekarang sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya. Amin. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Jemaat kami persilakan duduk kembali. 1, 2. Selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita.